Penginderaan jauh dan satelit. Penginderaan jauh dan teknologi satelit telah membawa revolusi besar dalam cara kita memahami dan memantau kondisi lingkungan, terutama dalam mengidentifikasi dan menganalisis polusi udara. Dengan kemampuannya menangkap udara dalam skala luas dan akurat, teknologi ini memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time serta mendeteksi pencemaran yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu contoh nyata penerapan teknologi ini adalah penggunaan citra satelit oleh NASA yang menunjukkan peningkatan drastis polusi udara di India selama musim dingin. Fenomena ini terjadi akibat praktik pembakaran jerami oleh para petani setelah panen, yang menghasilkan sejumlah besar partikel polutan dan gas berbahaya di atmosfer. Data yang diperoleh dari satelit membantu para ilmuwan dan pembuat kebijakan dalam memahami pola penyebaran polusi, mengidentifikasi wilayah terdampak, serta merancang solusi berbasis bukti untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan data satelit, para ahli dapat merancang kebijakan yang lebih efektif seperti peringatan dini polusi, penerapan pertanian berkelanjutan, dan strategi pengurangan emisi. Seiring kemajuan teknologi penginderaan jauh, peran satelit dalam menjaga kualitas udara dan keberlanjutan lingkungan akan semakin penting. Bagaimana satelit membantu mengidentifikasi polusi udara? Satelit memiliki kemampuan luar biasa untuk memantau kondisi atmosfer dan luar angkasa, memberikan gambaran yang sangat detail mengenai kualitas udara, meskipun kita berada di ribuan kilometer jauhnya. Teknologi ini memanfaatkan sensor dan instrumen canggih yang dapat mendeteksi partikel halus dan gas-gas berbahaya di udara, seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan partikel kecil yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer dari NASA yang mampu mendeteksi dan mengukur konsentrasi partikel polutan serta gas-gas pencemar atmosfer. Sentinel yang dilengkapi dengan teropomi mengukur gas pencemaran seperti nitrogen dioksida, ozon, dan karbon monoksida terutama relevan untuk mengamati pembakaran bahan organik seperti jerami. Citra satelit ini memberikan data yang sangat berguna untuk memetakan daerah-daerah yang terpapar polusi tinggi, mengidentifikasi sumber-sumber polusi, dan memantau perubahannya sepanjang waktu. Misalnya pada musim dingin, pembakaran jerami di India menghasilkan kabut asap yang meluas dan mengurangi kualitas udara yang langsung tercatat oleh satelit. Bagaimana solusi berdasarkan data satelit? Kampanye kesadaran dan penyuluhan kepada petani. Data satelit dapat memberikan gambaran jelas kepada petani tentang dampak pembakaran jerami terhadap kualitas udara. Dengan visualisasi yang menunjukkan tingkat polusi, petani lebih memahami risiko kesehatan lingkungan. Penyuluhan juga dapat mendorong penggunaan alternatif seperti pengolahan jerami menjadi kompos atau bioenergi yang lebih ramah lingkungan. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan data satelit untuk kebijakan pengendalian polusi yang lebih tepat sasaran, seperti melarang pembakaran terbuka dan memberikan insentif bagi petani yang menerapkan metode ramah lingkungan. Selain itu, data ini membantu memantau wilayah rawan pembakaran sehingga kebijakan dapat diterapkan lebih cepat. Sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini berbasis data satelit dapat mendeteksi peningkatan polusi secara real-time dan memberitahu pemerintah atau masyarakat untuk segera bertindak, seperti memakai masker atau melakukan evakuasi jika diperlukan. Infrastruktur pengelolaan limbah pertanian. Pemanfaatan data satelit juga dapat membantu merencanakan pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah pertanian seperti tempat pengolahan jerami. Dengan data tersebut, pihak berwenang bisa menentukan lokasi yang membutuhkan fasilitas pengolahan jerami atau limbah pertanian lainnya, yang akan mengurangi praktik pembakaran jerami yang merusak kualitas udara. Contoh pemanfaatan penginderaan jauh dan satelit untuk pemantauan pencemaran udara. Pemanfaatan penginderaan jauh dan satelit untuk pemantauan polusi udara tidak hanya terjadi di India, tetapi juga banyak terjadi di negara lain di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatannya.
satelit Sentinel dari program Copernicus Uni Eropa efektif dalam memantau kualitas udara global dengan instrumen tropomi. Satelit ini mendeteksi polutan seperti NO, ozon, CO, dan metana, yang penting untuk memantau polusi dari pembakaran jerami dan industri. Di India, data Sentinel membantu mengidentifikasi polusi musim dingin dan mendukung mitigasi yang lebih terarah. NASA melalui berbagai satelitnya seperti Aura dan Terra mengumpulkan data tentang polusi atmosfer. Data ini digunakan untuk memantau konsentrasi polutan yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Industri serta pembakaran biomasa seperti jerami yang terjadi di berbagai wilayah termasuk India. Citra satelit ini sangat penting untuk menganalisis dampak polusi pada iklim dan kesehatan manusia. Pemantauan polusi di Cina. Di Cina yang juga menghadapi masalah polusi udara serius, satelit-satelit seperti MODIS digunakan untuk memantau kabut, asap yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan polusi industri. Dengan data ini, pemerintah Cina dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi polusi, termasuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian khusus dan meningkatkan kontrol terhadap sumber polusi tersebut. Kesimpulan, penginderaan jauh dan satelit bukan hanya alat untuk melihat bumi dari langit, tetapi juga senjata ampuh dalam memantau dan mengatasi polusi udara dalam kasus pembakaran jerami di India. Data satelit dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai polusi udara dan sumber penyebabnya, serta memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan yang dapat mengurangi dampaknya. Dengan pemanfaatan yang cerdas, teknologi ini dapat menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.